Halo teman-teman, kembali lagi bersama Akademi Ali Arkam. Kita akan melanjutkan sejarah konsep perjuangan kelas dengan sesi yang ke-10, perjuangan kelas di akhir sejarah. Ya, teman-teman, berkenaan dengan istilah akhir sejarah ini merujuk pada ini ya, keruntuhan tembok Berlin dan keruntuhan Uni Soviet di tahun 91, keruntuhan Berlin di tahun 89. Jadi ini dianggap sebagai satu titik di mana peradaban Barat, kemudian intelektualitas Barat, kemudian ya pemikiran tentang kapitalisme, liberalisme ini jauh lebih mutakhir, terus jauh lebih relevan, jauh lebih tepat ya dibanding dengan ideologi komunis. Nah, inilah disebut oleh Francis Fukuyama sebagai akhir sejarah gitu. Nah, apakah di dalam kenyataannya ya di akhir sejarah ini memang terjadi sebuah katakanlah kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat dunia ya? Apakah demikian? Kalau kita lihat di beberapa peristiwa, misalnya invasi Panama ya, invasi Panama, Amerika menginvasi Panama pada tahun 89, tepat di tahun yang sama tembok Berlin runtuh. Kemudian tahun 2001 itu dianggap sebagai titik balik sejarah. Jadi keruntuhan Soviet ini dianggap bukan sebagai peristiwa yang menentukan atau peristiwa yang krusial di dalam sejarah, melainkan teror 11 September 2001. Kemudian beberapa tahun setelahnya ada Perang Teluk, ya, di mana Amerika Serikat menginvasi Irak. Nah, dari sini beberapa peristiwa contoh ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya agenda imperialis ini direhabilitasi, ya, dikembalikan dan semakin menunjukkan wajahnya secara lebih eksplisit ya, dan nyaris tanpa rintangan, mengingat tidak ada Uni Soviet dan Blok Timur yang bisa menandingi Blok Barat atau Blok Kapitalis, sehingga agenda imperialis ya bisa mencakup dan melingkupi seluruh dunia gitu, tanpa ada halangan yang berarti. Nah, kembalinya akumulasi primitif. Nah, kalau kita lihat di negara-negara pecahan Uni Soviet ya, termasuk Rusia sekarang, sejak tahun 89 bahkan gelombang privatisasi atas aset-aset negara di Rusia ini meningkat tajam, sehingga menyebabkan polarisasi yang ada di dalam masyarakat, sehingga banyak kaum yang bisa disebut sebagai kaum privilege ya, yang punya privilege, mereka punya akses terhadap alat-alat produksi, mereka punya tanah, mereka punya berbagai macam bentuk aset negara, sedangkan masyarakat Rusia secara dominan tidak punya akses terhadap aset-aset itu, sehingga ada perbedaan yang sangat tajam di antara dua kelompok ini. Nah, sejak tahun 89 hingga sekarang itulah yang semakin kental dan semakin terasa. Setelah kehancuran Soviet dan kehancuran tembok Berlin, akumulasi primitif semakin menggila lagi. Nah, kita lihat kalau di akhir sejarah, di dalam tanda kutip ya, di akhir sejarah yang disebut sebagai Francis Fukuyama, kita lihat ada emansipasi sekaligus disemansipasi. Nah, kalau kita ingat kelas kita sebelumnya di sejarah liberalisme, emansipasi dan disemansipasi ini seperti dua sisi mata koin. Jadi satu sisi ini tidak bisa dilepaskan dengan sisi yang lain. Memang betul ada emansipasi ya, misalnya di Eropa Timur ada jutaan rakyat mendapatkan akses politik yang lebih luas ya. Jika sebelumnya memang Eropa Timur cenderung lebih otoriter dan tidak punya akses politik yang luas pada masyarakat, setelah keruntuhan tahun 89 dan 91, jutaan rakyat ini punya akses politik yang lebih luas, tapi secara bersamaan
kaum borjuasi mendominasi ranah politik secara internasional. Jadi memang ada emansipasi ya. Sultan rakyat Eropa Timur punya akses politik yang sebelumnya mereka tidak miliki, tapi saat yang sama kaum borjuasi juga mendominasi ranah politik ya secara lebih luas lagi. Jadi tidak hanya terjadi di Eropa Timur atau Rusia, tapi ya secara internasional. Kemudian kita lihat serikat buruh diperlemah, ini satu bentuk disemansipasi. Sedangkan di saat yang bersamaan, borjuasi semakin diperkuat. Jadi kekuatan buruh semakin dipecah, semakin dicerai-beraikan, makin diperlemah. Sedangkan kekuatan borjuasi semakin diperkuat, semakin dikonsolidasikan gitu. Kita lihat juga bahwa ide-ide bahwa semangat liberal ya, semangat kapitalis ini juga ada ya di pemikiran seorang ekonom reformis Rusia bernama O.T. Bogomolov, berkata bahwa masyarakat kapitalis barat sebenarnya adalah masyarakat yang normal atau masyarakat yang sebagaimana seharusnya terjadi. Jadi memang banyak sekali pemikir-pemikir itu juga lebih cenderung kepada pemikiran ini ya liberal ya, setuju bahwa pasar bebas atau persaingan ya yang di dalam dunia pasar ini lebih normal gitu daripada berada di dalam dominasi kaum komunis gitu. Tatanan lama, tatanan baru, dan kebuntuan dari tatanan baru. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui ya, tahun 89 dan 91, ini bukanlah keruntuhan tatanan lama. Ya. Ini bukanlah keruntuhan tatanan lama, jadi bukanlah keruntuhan satu tatanan komunis yang lama begitu. Namun ini adalah satu bentuk yang sebenarnya tidak terlalu jauh radikal. Karena apa? Karena tatanan yang benar-benar baru ini bisa terbentuk apabila hanya kelas pekerja atau proletariat yang menjalankan tugas revolusionernya. Jadi yang mengubah satu tatanan masyarakat, mengubah atau merebut alat-alat produksi dan mengubah satu modus produksi di dalam satu masyarakat. Itulah tatanan baru yang sesungguhnya muncul gitu. Nah, jadi yang terjadi di tahun 89 dan 91 sebenarnya adalah kebuntuan ya. Mereka buntu. Jadi yang mereka anggap sebagai kebaruan, sebagai tatanan baru, inilah akhir sejarah, inilah dunia yang semestinya, yang seharusnya ya, berdasarkan persaingan dalam pasar, yang mereka sebut sebagai tatanan baru, ini buntu. Dan apa hasil kebuntuan adalah kelas dominan ini kembali berkuasa, ya kan? Misalnya di Rusia, ketika Bolshevik memenangkan revolusi ya pada Oktober 1917, mereka merebut kekuasaan dari kelas yang dominan ya, misalnya waktu itu ya borjuasi dan juga bangsawan. Nah, setelah Soviet runtuh, borjuasi kembali menjadi penguasa yang mendominasi ekonomi dan politik. Jadi sebenarnya jadi ini bukan satu bentuk tatanan yang baru, tapi ya bentuk masyarakat yang sebenarnya juga tidak berubah secara radikal gitu. Nah, jadi disinilah tantangan kita di dalam perjuangan kelas proletar di akhir sejarah yang ketika tidak ada blok komunis, tidak ada negara-negara komunis yang bisa sangat mendominasi ya, kecuali sekarang ada Cina, tapi itu juga masih di dalam perdebatan apakah mereka ini sosialis atau apa, itu masih juga di dalam diskusi. Nah, inilah tugas kita ya, panggilan kita lah kira-kira seperti itu untuk memperjuangkan satu perjuangan kelas yang baru sesuai dengan konteks dan kondisi sekarang.
Ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, follow akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.